Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat sore, maaf. Selamat sore. Ya, pada sore hari ini kita masih bertemu kembali ya, di perkuliahan online kita ya. Nah, untuk perkuliahan online kita pada kesempatan sore hari ini di mata kuliah database server kita masuk di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan data manipulation language. Ya, data manipulation language. Ya, tapi sebelumnya saya cek terlebih dahulu ya. Nah, ini eh saya belum memberikan tugas ya untuk kelas ini ya, kelas akuntansi 191. Ini saya belum pernah memberikan tugas di mata kuliah database server ini ya. Ya, nanti hari ini akan saya berikan tugasnya ya. Saya akan memberikan tugas terkait untuk latihan-latihannya. Ya, baik. Eh, Semoga pada kesempatan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini materinya ya, sambil ini saya cek. Ya, mari kita masuk. Nah, ini materi database server kemarin saya sudah share ya, sudah saya share materinya ke rekan-rekan. Nah, ini belum saya ganti keterangannya. Materi DML. Ya, baik ya. Jadi materi kita yaitu DML di kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, di materi yang sebelumnya ya, di materi yang sebelumnya itu seperti ini ya materinya, kurang lebihnya. Ya, ini saya bukakan channelnya. Oke. Di tanggal 21 kemarin ya. Tanggal 21. Nah, ini penggunaan bahasa query. Nah, kemarin kita belum menguji coba. Saya masih ini saya masih menjelaskan, menerangkan terkait dengan ini ya. Ini terkait dengan apa ini? Data definition. Data definition language. Sekarang untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu di data manipulation language. Nanti silakan dibaca ini di dasar MySQL dan nanti akan saya tunjukkan latihan-latihan terkait dengan data definition language yang kemarin. Ya, sebelum nanti kita langsung masuk ke data manipulation language. Nah, data manipulation language di pokok pembahasan kita pada hari ini itu di mana nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita akan mengelola data ya, mengolah data, membaca, menampilkan, menambah data, mengedit data, menghapus data.
Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan manipulasi data. Dan ini pun nanti sering kita gunakan di dalam pemrograman. Ya, tentunya di dalam pemrograman ini nanti sangat sering. Ya, sangat sering kita gunakan terutama di pemrograman-pemrograman yang berbasis aplikasi database. Jadi nanti di dalam aplikasi database itu nanti ada kaitannya dengan CRUD, create, ya, read, update, delete. Ya. Create itu berkaitan dengan semua nanti di pembahasan pemrograman yang berbasis aplikasi database. Isinya adalah berkaitan dengan input data, edit data, hapus data. Serta kita akan melakukan pencarian-pencarian data dan menampilkan data ke dalam aplikasi. Nah, biasanya ini nanti kita gunakan seperti di pemrograman membuat aplikasi atau program penggajian, membuat aplikasi program persediaan barang, terus kemudian ada pengolahan data seperti sistem pengambilan keputusan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan pengolahan data. Ya, yang ada kaitannya dengan pengolahan data itu nanti yang akan kita gunakan. Perintah-perintah yang ada di dalam data manipulation language. Nah, maka selain kita belajar pengadministrasian basis data, dasar dari bahasa-bahasa query yang kita pelajari saat ini itu nanti dapat kita terapkan di dalam pemrograman. Ya, di dalam pemrograman, ya, sekarang ini pemrograman itu yang berkaitan dengan aplikasi database, sistem pengolahan datanya menggunakan query data, ya, menggunakan bahasa query. Ya, jadi bahasa query ini ternyata tidak hanya dapat dibaca di database sistem saja, tetapi juga bisa dibaca di bahasa pemrograman. Di dalam bahasa pemrograman itu kita juga bisa membaca yang namanya bahasa query. Bahasa query kita baca di dalam bahasa pemrograman, diterjemahkan dengan prosedur-prosedur yang ada di bahasa pemrograman. Nah, apa saja yang ada di dalam data manipulation language? Salah satunya adalah membaca atau menampilkan data. Ya, ini yang sering. Ya, perintah ini yang sering digunakan di dalam pengolahan basis data. Sebagai contoh, sekarang ini, saat ini kalau kita mau browsing di internet, ya, Contoh, kita browsing di internet, kita masukkan, ya, di sini kan search Google or type URL. Ya. Kita akan melakukan pencarian kata kunci pencarian. Misalkan database server. Ya, database server adalah. Nah, begitu muncul, ini adalah hasil query. Jadi yang muncul di dalam Google Search Engine itu adalah data-data. Data-data yang diambilkan dari database yang kita lakukan pencarian.
yang diolah dengan menggunakan bahasa query. Jadi Google ini dia menyiapkan kolom pencarian, ya, kolom pencarian yang nantinya akan dieksekusi. Ya, ini kan sebuah program, ya, sebuah program di mana program ini membaca struktur bahasa query. Ya, struktur bahasa query. Sehingga struktur bahasa query yang dibaca oleh program dan tersambung ke dalam database programnya dapat menampilkan hasil di dalam program. Jadi gambarannya adalah seperti konsep awal kemarin ya. Nah, seperti konsep awal kita gambar. Nah, kita kan punya gambar seperti ini misalnya. Ya. Office komputer. Ya, office komputer. Jadi saya melakukan pencarian di sini, di komputer, ya, atau di lab komputer. Kita cari selama masih dalam satu jaringan, akan membaca data ke dalam database server, ya, yang ada di dalam server database, yang ada di dalam server akan dibaca melalui program. Nah, programnya yaitu interface-nya seperti ini, interface pencarian namanya. Kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, seperti halnya aplikasi-aplikasi web sosial media. Ya, sosial media itu juga menggunakan perintah-perintah menampilkan, ya, data yang muncul, postingan-postingan yang muncul di sosial media itu. Ada postingan baru, ada postingan lama, itu muncul. Kemudian ada percakapan, itu bisa memunculkan percakapan kita muncul di situ. Ya, masih tersimpan di situ. Karena apa? Karena ada database-nya. Ya, karena ada database-nya, muncul karena diolah dengan menggunakan struktur query. Ya, struktur bahasa query. Ini yang pertama. Jadi membaca atau menampilkan data yang ada di dalam tabel dari database. Ya. Karena kita mau menampilkan data dari tabel, maka struktur yang kita gunakan, ya, struktur yang kita gunakan bahasanya adalah select from. Ya, select daftar file yang akan ditampilkan from, ya, from nama tabel. Ini adalah struktur yang sudah distandarisasi. Ya, struktur bahasa query yang sudah distandarisasi oleh ANSI. Ya, yang sudah distandarisasi. Sehingga standar-standar bahasa query dari data manipulation language ini sudah terstruktur. Ya, perintahnya itu mudah kita hafalkan. Ya, mudah untuk dihafalkan. Saya mau menampilkan data. Oh, perintahnya adalah select. Select daftar file. Oh, berarti saya harus memanggil satu persatu nama-nama file yang ada di dalam tabel. Nama-nama fieldnya apa? Seperti yang saya contohkan kemarin. Di minggu kemarin itu kita sudah membuat tabel, ya. Saya sudah menyontohkan struktur tabel itu terdiri dari kolom, ya, ada kolom, ada baris data. Ada kolom, ada baris data. Itu yang namanya struktur tabel. Nah, jadi dengan perintah select, ya, daftar fieldnya kita harus tahu. Oh, nama-nama fieldnya apa. Ya, kalau kita tidak hafal nama-nama fieldnya di dalam standar query select, ya, query select ini sudah ada standarnya, yaitu dengan menggunakan tanda wildcard. Nah, tanda wildcard itu tanda apa? Tanda bintang. Ya, tanda bintang. Jadi contohnya nanti seperti ini. Select
bintang from ya. Select bintang from. Jadi daftar-daftar file yang ada di tabel ya, di tabel mahasiswa itu nanti akan ditampilkan semua. Ya, jadi di dalam tabel mahasiswa itu ada berapa kolom, ada berapa judul kolom. Ya, itulah kolom-kolom yang nanti akan ditampilkan. Karena perintah yang kita gunakan menggunakan tanda bintang atau tanda wildcard. Ya, select bintang from mahasiswa. Where jurusan sama dengan. Nah itu kalau ada where-nya. Ya, where ini digunakan untuk apa? Ya, jadi where ini tidak selalu. Ya, tidak selalu kita gunakan. Kita gunakan selama kita butuh data atau kita butuh salah satu data yang kita cari. Ya, sebagai konsep awal, ya, konsep awal ya namanya pengelolaan database ini tujuannya apa? Kita mengelola data dengan memasukkan ke dalam database adalah supaya data ini dapat tertata dengan rapi. Pada saat kita membutuhkan data, pencariannya akan lebih mudah. Ya, pencariannya akan lebih mudah. Nah, dengan menggunakan klausa where, ya, kita menyebutnya ini klausa ya, klausa. Klausa itu adalah perintah, ya, statement, ya. Statement yang kita tambahkan ke dalam struktur query yang sifatnya opsional. Ya, klausa ini sifatnya opsional. Jadi bisa kita gunakan, bisa juga tidak. Kita gunakan apabila kita perlu, kita butuh. Kalau kita tidak butuh, ya tidak usah kita gunakan. Jadi opsional sifatnya ya, klausa where. Ya, klausa where. Jadi perintah select apabila ada tambahan klausa where berarti di dalam perintah tersebut akan menghasilkan nilai query. Ya, akan menghasilkan nilai query berupa data yang khusus, ya, khusus untuk data tersebut saja. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini. Tadi saya mencontohkan, saya membuka Google Search Engine ya. Saya buka Search Engine. Di situ saya akan menampilkan data atau mencari. Saya mau mencari apa? Karena di dalam database Google itu sudah lengkap. Kita cari apa itu ada semua di situ. Kita tinggal sebutkan dengan menggunakan kata kunci. Nah, kata kunci. Ya, berarti di dalam Google itu dia punya kata kunci atau daftar-daftar kata kunci dalam pencarian. Nah, daftar kata kunci dalam pencarian itu biasanya berdasarkan judul-judul kolom. Ya, judul-judul kolom. Jadi kalau kita mau menyimpan data itu kan kita menyiapkan kolom-kolom ya, seperti nomor induk, kependudukan, kemudian nama, alamat, ya, kota, kemudian kode pos, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, ya, provinsi. Itu adalah data-data kolomnya. Ya, data-data kolomnya. Nah, saya mau mencari berdasarkan apa? Oh, saya punya data, ini yang contoh gampangannya yang di ruang lingkup kita ya. Di ruang lingkup kita ini data mahasiswa. Nah, saya ngajar kelas pagi sama kelas sore misalnya. Kelas pagi. Ya, kelas pagi ini
nama-namanya siapa? Saya mau mencari, ada enggak nama nama Adam, nama Siti, ada enggak? Oh, saya cari. Oh, ternyata ada. Nah, kalau berkaitan dengan pencarian, ya, saya mau mencari apa yang ingin saya temukan di situ. Ya, saya mau mencari apa yang ingin saya temukan. Oh, saya punya daftar buku, misalkan ada ribuan buku. Nah, kalau tidak menggunakan filter, ya, bisa disebut ini sebagai filter yang menyaring, yang kita saring. Ada ribuan data, ya, ada ribuan data atau bahkan ratusan data buku. Saya mau mencari, wah, saya bingung ini bukunya banyak sekali. Nah, saya mau mencari judulnya apa. Nah, saya ingatnya judul. Nah, saya tidak ingat penerbitnya, saya tidak ingat penulisnya, tapi saya ingatnya judul. Ya, dengan menyebutkan judul pasti nanti rentetannya itu oh ya, penulisnya ini. Ya, seperti itu. Nah, begitulah nanti perintah-perintah query select ini juga kita gunakan di dalam pemrograman tadi. Ya, sebagai contoh program ini pembayaran, ya, program pembayaran. Dia punya nasabah, ya, nasabah untuk pembayaran kredit. Biasanya kita ditanya, nomor kreditnya berapa? Ini, atau namanya siapa Pak? Oh, namanya ini. Apa benar alamatnya ini, nomor teleponnya ini? Oh iya benar. Berarti di situ mereka hanya memasukkan nama saja sudah menemukan data-data yang lain atau informasi-informasi yang lain. Itu ya. Nah, itu yang namanya data manipulation language. Yang pertama di sini adalah perintah select, yaitu perintah untuk menampilkan data. Nah, di dalam perintah select tadi ada tambahan-tambahan klausa, ya, dan juga nanti di dalam perintah select ini selain digunakan untuk menampilkan data di dalam satu tabel, kita juga bisa menampilkan data dari beberapa tabel yang terkait atau terrelasi. Jadi nanti kita akan bisa merelasikan, ya, menghubungkan, ya. Nanti jangan salah sebut ya, bukan menggabungkan tapi menghubungkan. Yang namanya menghubungkan berarti kalau ada kecocokan data itulah yang akan tampil. Tapi kalau menggabung, saya mau menggabung grup kelompok sana, berarti kelompok A itu awalnya ada 2 orang, setelah saya menggabung, ya, berarti jumlah kelompoknya menjadi 3 orang. Berbeda kalau menghubungkan. Kamu punya hubungan sama si A ya. Nah, berarti dari hubungan itu ada kecocokan tidak? Nah, ibaratnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini intermezzo saja. Nah, ya, melogikanya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita melogikanya seperti itu. Yang namanya hubungan itu ada kecocokan. Kalau ada kecocokan, maka nanti akan menghasilkan informasi di situ. Ya, akan menghasilkan informasi. Oh, si A anak dari bapak nama ini, anak dari ibu nama ini. Dia anak ketiga. Oh, si B. Kalau digabungkan maka nanti akan menghasilkan sebuah informasi yang lengkap. Dihubungkan, ya, atau direlasikan. Ya. Biasanya kalau nanti kita bekerja dengan relasi, itu ada kata kunci yang terkait dengan primary key kemarin. Ya. Pada saat kita membuat atau mendeklarasikan tabel, kita harus
membuat salah satu tabel menjadi sebuah kunci. Ya, ada salah satu field ya, salah satu field atau salah satu judul kolom yang kita jadikan sebagai primary key. Ya tujuannya adalah ini nanti dapat kita gunakan untuk merelasikan antar tabel dengan menggunakan perintah select. Ya, jadi nanti perintah select ini ada beberapa fungsi ya, tidak hanya satu tabel data yang dapat kita tampilkan, melainkan dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Ya, saling bersinggungan itu nanti akan bisa kita relasikan ya, bukan menggabung ya. Ya, nanti kalau menggabung itu ada pembahasan sendiri namanya cross join ya, cross join. Nah, itu menggabung. Ya, tadi ya clausa where ini nanti ada beberapa operator ya. Operator yang nanti dapat kita gunakan di dalam clausa where. Ya, di dalam clausa where pasti kita akan menggunakan kunci ya, atau kata kunci. Kata kuncinya mengambil dari judul kolom. Ya. Kata kuncinya ini nanti berdasarkan judul kolom. Nah, membandingkan antara nilai ya, nilai yang kita cari dengan kata kunci ini ada operator pembanding. Ya, operator pembandingnya. Pembandingnya apakah sama dengan ataukah lebih besar ataukah lebih besar sama dengan ataukah lebih kecil ataukah lebih kecil sama dengan ataukah tidak sama dengan atau like ya. Like ini artinya data yang kita cari ada kalimat atau ada kata yang menjadi nilai kunci pencarian. Ya, contohnya tadi di kata kunci Google tadi, saya cari database server. Nah, di situ yang ada kaitannya dengan teks database server akan muncul semua. Ya, akan muncul semua di halaman hasil pencarian. Ya, akan muncul semua. Ya, itu ya. Jadi like ini adalah kata ya, kata kunci yang kita ambil itu apa? Satu kata atau dua kata, maka akan dicocokkan dengan data yang ada di dalam tabel. Apakah ada di kata kunci tersebut yang menyerupai kalimat tersebut, ada tidak? Kalau tidak ada ya berarti tidak akan ditemukan. Tapi kalau kita menggunakan like ya pasti akan menemukan nilai data di situ ya. Akan menemukan set data atau record-record yang ada di dalam tabel. Nah, yang berikutnya ada between. Operator between ini apabila kita akan melakukan filter data, ya akan melakukan filter data di mana data yang kita filter ini berada di antara, ya berada di antara nilai-nilai data sekian sampai dengan sekian. Mulai saya mau menampilkan data dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, itu kita bisa menggunakan tambahan ya di clausa where itu nanti ada tambahan operator. Operator pembandingnya adalah between. Nah, ada tambahan ya, ada tambahan operator logika di sini ada or ya, ada and, ada not ya, ada and, or dan not. Ada 3. Nah, ini biasanya kalau kita mau menggunakan
dua ya, dua kata kunci ya, dua kata kunci di dalam filter data. Ya, contohnya seperti ini. Saya mau menampilkan data yang IPK-nya itu mulai dari nilai 2,5 sampai dengan ya, kalau between di sini menggunakan N, pasti menggunakan logika operator N. Atau kalau misalkan saya mau mencari data yang jurusannya MI, ya, jurusan MI dan nilai IPK-nya 2,5. Jurusan MI, IPK-nya 2,5. Berarti kita bisa menggunakan logika N, ya, menggunakan logika N di dalam klausa where. Kata kunci pertama N, kata kunci kedua. Nah, kata kunci keduanya adalah nilai IPK. Kata kunci pertama adalah jurusan. Nah, di dalam pernyataan select ini nanti juga ada tambahan, yaitu kita bisa mengurutkan. Bahkan nanti kita juga bisa mengelompokkan, ya. Kita nanti bisa mengelompokkan. Kita bisa mengelompokkan, kita bisa menambahkan fill function seperti menghitung, mencari nilai jumlah. Misalkan ada kolom yang terkait dengan nominal angka, ya, seperti harga jual. Ya, dari sekian banyak barang yang ada di toko saya ingin tahu total harga penjualan saya itu berapa. Dari semua, ya, dari semua barang, ya, dari semua barang yang ada, mulai dari barang pertama sampai barang terakhir itu, kalau saya total harganya berapa. Nah, nanti bisa ditotal lagi atau dikalikan lagi dengan total jumlah item barangnya ada berapa. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita bisa menggunakan fill function di dalam fungsi atau di dalam pernyataan query select. Ya, penerapannya nanti sambil saya tunjukkan ya. Nah, ini contoh ya, kita bisa mencari jumlah gaji, mencari banyaknya data. Saya mau mencari jumlah barang, total item barang. Ya, total item barang yang ada di dalam tabel barang itu ada berapa item. Ya, bukan total jumlahnya ya, bukan total jumlah, melainkan saya ingin mencari total item. Ya, jumlah itemnya itu ada berapa. Ya, apakah ada 1.000, apakah ada berapa ya. Itu nanti kita bisa menggunakan count. Kalau max ini digunakan untuk mencari nilai maksimal. Oke, ini ya. Ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dimasukkan di kolom komentar. Yang berikutnya ada pengelompokan. Nah ini pengelompokan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah yang berikutnya adalah ini untuk menambah data baru. Ya, seharusnya kemarin setelah kita membuat database dan membuat tabel, langkah berikutnya adalah mengisikan data. Ya, mengisikan data. Jadi supaya perintah select ini dapat kita gunakan. Jadi kalau kita belum mengisi data, tapi kita sudah melakukan proses pencarian data di dalam tabel tersebut dengan perintah select, ya tidak akan keluar hasilnya. Ya, kecuali kalau di data kita itu sudah pernah kita simpan, ya, sudah pernah kita simpan data-datanya. Kita nanti bisa mencarinya dengan menggunakan perintah select.
Nah, ini ya. Oke, sampai di perintah select. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditulis di kolom komentar yang ada di YouTube ya. Ada di YouTube, nanti silakan masukkan komentar. Ya, kita coba. Nah, sekarang cara masuk. Nah, dari kemarin itu saya belum mendemokan bagaimana cara masuk ke dalam MySQL. Sudah belum ya? Saya buka kembali ya di studio YouTube. Saya sudah menjelaskan belum ya? Saya cek dulu. Tanggal 21. Ya, coba saya buka lagi, saya cek. Sepertinya belum ya. Oh, belum ya. Nah, ini ya, seharusnya insert dulu ya, menambahkan baris data baru select ya. Oke. Ya, berarti saya belum pernah menjelaskan cara masuknya ya, cara masuk ke dalam ya. Oke, saya coba bukakan. Nah, sekarang saya contohkan cara masuk ke dalam service MySQL yang kita install dengan menggunakan SAM control panel ya. Servicenya saya menggunakan web service atau database server XAMPP SAM, karena sistem operasi kita pakainya Windows. Jadi kalau kita pakai sistem operasi sistem operasi Linux, itu di dalamnya sudah ada, tinggal kita update saja. Ya, kita tinggal mengupdate. Nah, tahapan-tahapan installnya di pertemuan awal sudah saya sebutkan ya, tahapan install. Nah, sekarang silakan rekan-rekan buka atau diaktifkan dulu SAM control panelnya ya. SAM control panelnya kalau tidak ada di taskbar berarti belum aktif ya, ini harus diaktifkan dulu ya. Cara mengaktifkannya, cara menjalankannya bisa setelah diinstal, nanti di sini di menu bar itu ada ini folder XAMPP ya. Folder XAMPP, kemudian nanti ada SAM control panel. Nah, disitulah kita buka kontrol panelnya. Nah, jadi kalau di komputer saya ini sudah saya buat auto start. Jadi begitu Windows jalan atau Windows aktif, SAM control panelnya langsung jalan. Ya, saya aktifkan lewat startup, lewat ini shell ya, startup ya ini. Nah, nanti kan di sini ada start menu program startup. Nah, startupnya itu kita ambilkan shortcut dari SAM control panel ya. SAM control panel. Nah, control panelnya ini berada karena saya nginstal di drive E ya, di drive E. Nah, ini SAM control panelnya ini kita buat shortcut dulu. Nah, send to shortcut. Kalau sudah kita buatkan shortcut, nanti kita panggil cell.2 start up. Nah, nanti kita yang dikopikan ke sini folder startup ini ya, di Microsoft Windows Start menu program startup ini
Jadi ngambil file shortcut-nya, bukan file exe-nya. Ya, bukan file control panel exe-nya tadi, bukan. Nah, setelah kita masukkan ke situ, ke startup tadi, secara otomatis begitu Windows kita jalan, maka dia langsung muncul, ya, muncul. Ya, jadi langsung masuk di taskbar seperti ini, ya. Nah, ini ya. Ciri-ciri bahwa servis SAM kita sudah aktif adalah yang pertama, Apache muncul PID dan port. MySQL ya, servis MySQL juga muncul PID dan port. Itu. Nah, kalau FileZilla ini sebenarnya nggak penting, ya. Yang penting hanya ini MySQL. Karena yang akan kita pakai adalah service MySQL. Ya, ini kita pastikan dulu SAM control panel kita ini sudah running. Ya, sudah running. Nah, kalau sudah running, tombol actionnya, ya, tombol actionnya itu munculnya tulisan stop. Ya, munculnya tulisan stop. Tapi kalau belum running, tombol actionnya munculnya adalah start. Paham ya? Oke, bisa dimengerti ya sampai sini. Nah, setelah ini aktif jalan, baru kita kembali ke tampilan command prompt lagi. Kita menuju ke drive di mana SAM kita berada. Kalau SAM-nya Anda install di drive C, ya berarti Anda harus masuk ke root directory. Root directory itu ya seperti ini. EPROM ya, E.2/prom. Berarti kita sekarang sudah berada di root directory drive E. Nah, posisi SAM control panelnya itu kan berada di folder ya. Ya, saya change directory exampp mysql ya, bin. Nah, lalu saya jalankan servisnya yaitu MySQL, ya, username-nya root. Ya. Nah, ini artinya apa? Karena di kontrol panel saya, SAM kontrol panel saya itu saya kasih password, maka saya harus memasukkan password. Kalau tidak saya masukkan passwordnya, maka nanti tidak akan bisa login, ya, error. Kenapa? Karena aksesnya ditolak, akses denied. Aksesnya denied. Karena minta diisi password di sini ya, using password no, ya, tanpa menggunakan password. Ya, sedangkan di MySQL-nya itu ada passwordnya. Tapi kalau nanti Anda coba di rumah, perintah yang Anda tuliskan cukup sampai ini saja ya. MySQL -u spasi root. Dah selesai. Nah, kalau yang di komputer saya harus memasukkan password supaya saya bisa masuk ke service MySQL. Nah, sekarang saya sudah berada di service MySQL. Nah, kalau sekarang posisinya sudah seperti ini, saya sudah berada di service MySQL. Nah, saya sudah dapat memulai untuk melakukan pengolahan data ya, pengolahan data menggunakan structure query language. Ya, struktur bahasa query. Ini dapat saya lakukan karena posisi saya sudah berada di dalam service MySQL. Nah, servisnya saya menggunakan MariaDB Corporation ya, MariaDB Corporation. Nah, di sini saya masih berada di luar area dari database. Saya tidak berada di dalam salah satu database apapun. Ya, posisi server, posisi command prompt-nya ya, posisi command prompt-nya ini sekarang masih berada di luar basis data. Ya,
masih berada di luar database. Nah, cara mengetahuinya dari mana? Nah, dari sini. Bagian MariaDB kalau di situ masih tertera non atau tertera keterangan non, artinya kita tidak sama sekali berada di dalam database atau kita belum berada di dalam database sama sekali. Kita masih berada di luar. Jadi kalau kita mau menambahkan database baru, ya, atau di komputer kita sudah ada database-nya, ya kita tinggal nge-use aja. Ya, kita tinggal use database, kita tinggal gunakan database-nya. Ya, kita tinggal select database. Ya. Jadi untuk memilih database ini kita tidak menggunakan perintah select, tapi menggunakan perintah use. USE ya, use. Jadi saya harus menyeleksi, harus memilih. Ya, kalau saya belum memilih database, maka sampai kapanpun saya tidak akan bisa melakukan operasi-operasi data. Seperti menambah data, mengedit data, menghapus data, melihat data. Ya, itu belum bisa. Karena apa? Karena mengapa belum bisa masuk ke dalam database? Karena saya belum berada di dalam database. Ini keterangannya masih non, ya. Jadi masih non. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam database dengan menggunakan perintah use, ya. Perintah use, nama database-nya apa? Nah, saya belum punya database. Berarti saya harus membuat database-nya dulu. Kalau saya belum punya database, saya gunakan perintah use pun saya tidak akan bisa. Nah, tapi di dalam database saya itu sudah ada banyak sekali. Ya, kemarin ini ya perintah-perintah dasar database ya. So database. Ya, ada banyak sekali database-nya. Ada 258 database. Ya, ternyata ada 258 database ini ternyata di laptop saya. Ya, karena ada beberapa database untuk latihan, database untuk project, ya. Itu saya masukkan semua di sini. Nah, sekarang ini perintah pertama sudah saya pakai, yaitu perintah show. Tampilkan, ya, tampilkan database. Ya, kemarin show ada berapa? Ada 2 ya. Show database dan show table. Nah, sekarang 1. Ya, show tables. Show tables. Titik koma. Error. Mengapa? Jadi perintah show tables itu posisinya kita harus berada di dalam database. Ibaratnya seperti ini. Saya mau melihat, saya mau menampilkan atau saya mau melihat ruangan-ruangan yang ada di kampus Universitas Tekom Siliwangi. Itu ruangannya apa saja. Kalau saya masih berada di jalan, saya tidak akan tahu ruangannya ini, ruangannya ini. Ya, begitu juga dengan perintah show tables. Saya mau melihat daftar tabel-tabel yang ada di salah satu database. Ya, kalau saya belum berada di dalam database, ya, ciri-cirinya di sini dapat kita lihat di situ masih non, berarti saya belum berada di dalam database sama sekali. Ya, meskipun di situ ada 285 baris database. Saya belum berada di dalam database sama sekali. Saya masih berada di luar. Sehingga begitu saya menampilkan tabel, keterangannya adalah error. Ya, keterangannya error. Ya, supaya tidak error, saya harus masuk ke dalam salah satu database. Ya, database-nya apa? Ya, nanti tinggal saya seleksi.
Oh, maaf ya tadi suaranya hilang. Ya, ini tadi kita create dulu ya, kita coba create dulu latihan, ya, create latihan. Ya, jadi kalau database-nya tidak ada, maka kita harus menyeleksi dulu database-nya. Nah, sebagai contoh kita buka file latihan dulu, ya, buka latihan saja langsung, sambil latihan juga pembahasan di minggu kemarin ya. Pembahasan di minggu kemarin kita coba latihannya. Sekalian nanti kita langsung ini menginputkan data. Ya, ini nanti ada soal-soal latihan. Silakan soal-soal latihan ini dikerjakan dari rumah nanti ya. Kerjakan dari rumah. Nanti saya berikan, soalnya sudah ada. Nanti saya tinggal membuatkan attachment-nya di assignment-nya ya. Assignment-nya di classroom. Nanti saya buatkan assignment-nya. Nah, ini kita buat ya, kita buat database-nya. Kalau sudah ada, saya tinggal anggap saja sudah berhasil ya. Ini sebenarnya tidak error ya. Karena apa? Karena database latihan ini sudah ada. Kalau saya buat lagi, maka akan muncul pesan ya, database exist ya, database-nya sudah ada ya, sebenarnya tidak error ya. Saya buka latihan. Nah ini ya. Sekarang lihat perbedaan. Kalau di sini tadi masih non, sekarang ada muncul latihan. Ya, jadi untuk membedakan atau mengetahui ya, untuk mengetahui bahwa posisi kita berada di dalam database itu posisinya adalah seperti ini ya. Muncul di situ database yang kita open atau database yang kita pilih. Nah, yang kita change itu adalah database latihan. Ya, jadi posisi saat ini berada di dalam database latihan. Ya, kalau kita show tables, ya, ini besar kecil tulisan tidak berpengaruh ya. Ya, show tables, maka akan muncul daftar tabelnya. Nah, kebetulan di sini belum ada daftar tabelnya, ya kita buatkan. Ya, kita buatkan tabel. Cek database apakah sudah masuk. Ya, kita show database, ya, hapus database. Ya, berarti kita suruh menghapus. Nah, nanti silahkan Anda coba kerjakan ya. Saya langsung mencontohkan tahapan-tahapannya saja. Ini nanti silahkan dikerjakan sesuai modul yang ada di latihan. Ya, buat kembali database dengan nama latihan 1. Aktifkan database. Nah, ini menggunakan perintah use. Terus tampilkan tabel. Ini menggunakan show table. Ya, buatlah tabel dengan nama karyawan dengan strukturnya adalah seperti ini. Ya. Strukturnya adalah nomor pegawai dengan tipe integer sebagai primary key. Ya, sebagai primary key auto increment. Ya, primary key ini tadi ya, bahwasanya primary key ya, kita perlu deklarasikan supaya pada saat nanti kita mau membuat relasi, kita mau melakukan pencarian berdasarkan data-data yang sifatnya unik atau primary, maka kita tidak akan kesulitan ya. Karena sifatnya tunggal. Kalau sudah kita jadikan primary key, data untuk nomor pegawai ini datanya bersifat tunggal, tidak ada yang mengembar ya. Tidak ada yang menyamai datanya nanti. Atau dengan kata lain tidak terjadi redundansi data atau data kembar. Ya. Nah, nama dia tidak ada key-nya, tidak ada primary maupun indeksnya. Ya. Ini data nama bisa saja kembar nantinya ya, bisa saja kembar. Nah, sekarang kita coba buat ya. Untuk membuat struktur tabel seperti yang ada di latihan, perintahnya adalah create table. Ya, jangan sampai salah ya. Create tabel. Nah, ini nanti salah.
pakainya table. Ya, create table, nama tabelnya adalah karyawan. Nah, dengan struktur create table karyawan. Nah, untuk menyusun struktur ini harus diawali dengan kurung buka. Ya, saya enter saja untuk memudahkan urutannya. Ya. Nomor ID dengan tipe integer, ya, size-nya 11, ini ya. Oh, 10 ya, size-nya 10. Jadi yang ada di dalam kurung ini adalah size, ya, ukuran atau panjang maksimal data yang nanti akan diterima oleh nomor ID, ya. Terus dia sebagai primary key, primary key, ya. Primary key dan juga apa itu auto increment. Ya, spasi auto underscore increment, ya, auto increment. Ya, secara otomatis dia nanti akan not nullnya akan no, ya. Koma, ya, struktur yang kedua adalah nama dengan tipe data varchar, ya, varchar, ya, varchar size-nya 25, ya, spasi nulnya no, ya, artinya apa? Tidak boleh kosong, not null, ya. Kurung tutup, ya, kurung tutup ini adalah untuk penutup dari struktur tabel karyawan, titik koma. Ya, kita enter. Pastikan hasil dari query-nya adalah query OK. Ya, query OK. Null error atau null baris affected, zero row affected. Jadi masih kosong, belum ada datanya. Karena kita baru membuat tabel. Ya, berarti belum ada datanya, masih kosong. Nah, untuk mengisi data nanti kita pakai perintah insert tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk memastikan apakah create table yang kita buat tadi sudah sesuai dengan struktur yang ada di modul latihan tadi atau belum. Kita hanya memastikan. Nah, untuk memastikan atau untuk melihat strukturnya kemarin kita pakai perintah apa? Ini ya, DISC, des karyawan. Enter. Nah, kita cek. Nomor ID integer 10, nulnya no, primary key. Nah, nomor ID integer 10, primary key, auto increment. Ya, nulnya tidak ada, ya, defaultnya tetap kosong. Nama varchar 25, nulnya no. Ya. Sudah benar, sudah sesuai dengan struktur yang ada di tabel ini ya. Ya, tampilkan tabel yang Anda buat pada database latihan 1. Berarti kita melihat, ya, kalau tadi ada query OK, setidaknya sudah berhasil. Tapi untuk memastikan apakah masih empty atau sudah ada tabelnya, ya, kita panggil lagi pakai perintah show table. Nah, show table. Nah, sekarang baru muncul ya. Tabel in latihan, ada satu tabel namanya karyawan. Ini ya, nama tabelnya karyawan. Ada satu tabel yaitu tabel karyawan. Oke, itu ya. Tampilkan struktur tabel tadi sudah pakai perintah des. Tambahkan field. Nah, ada yang tahu untuk menambahkan field pakainya apa? Pakainya adalah alter tabel kemarin. Nah, itu sekilas saya demokan. Nah, nanti silakan hari ini ya, hari ini nanti kerjakan latihan soal nomor 1 sampai dengan nomor 15. Nomor 1 sampai dengan nomor 15. Ya. Nomor 1 sampai nomor 15 silakan dikerjakan. Nanti saya share di classroom ya, saya siapkan di classroom. Di classroom saya buatkan latihannya ya. KS 191 ya.
KA 191. Oke, saya tambahkan classwork-nya. Create, ini materinya. Sudah ada file latihannya ini ya. Nanti yang dibuka yang ini ya, file latihan. Ini yang Anda buka, kemudian saya buatkan assignment. Assignment ini untuk latihan. Latihan 1. DDL, latihan 1 DDL. Instruksinya adalah kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 15 di file latihan MySQL. Ya. Batas akhirnya adalah hari ini. Batas akhirnya adalah hari ini tanggal 28 ya, time-nya saya isi jam 21 ya 20:59 sampai jam 9 malam. Batas akhirnya sampai jam 9 malam. Nah, nanti silakan dikumpulkan. Nah, nanti kumpulkan ke sini ya. Ini masih belum turn in, masih 0. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan baru akan kelihatan di sini. Oh, siapa saja yang sudah mengumpulkan. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Nah, di view assignment dari sekian banyak 8 ini siapa saja yang sudah mengumpulkan nanti kelihatan. Ya, di latihan DDL, latihan 1 DDL. Ya, baik. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan kita yang hari ini tadi, data manipulation language belum selesai, masih ada beberapa poin lagi yang di data manipulation language. Baik, apa yang kita bahas pada sore sampai malam hari ini semoga bermanfaat ya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampaikan di kolom komentar, meskipun sudah saya akhiri. Kalau misalkan Anda membuat latihannya itu ada kesulitan, nanti bisa masukkan di kolom komentar, bisa ditanyakan ya, yang kurang paham di mana silakan ditanyakan, atau bahkan di grup WA juga boleh ya. Kalau di grup WA nanti bisa langsung saya respon gitu ya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman mahasiswa-mahasiswi saya angkatan 2019 ini ya. Semoga apa yang kita bahas pada sore menjelang malam hari ini bermanfaat. Tetap ya, pesan saya tetap jaga kondisi kesehatan kita, tetap semangat untuk belajar. Ya, meskipun kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini ya, atau daring. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala bala ya, dari wabah ya. Kita selalu dijauhkan dari wabah-wabah, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita ya. Kita dijauhkan dari wabah COVID-19 ini ya, yang sekarang masih merajalela di dunia. Semoga segera ditemukan solusinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.